Perkenalkan, nama saya Mawaddah Dwi Putri dengan NIM 20060044. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga mata kuliah statistika yang berjudul penyajian data. Yang pertama yaitu tentang pengantar, yang mana tujuan dari penyajian data ini dapat digunakan untuk menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi suatu data yang tertata dengan baik sehingga dapat bermakna sebagai suatu informasi bagi pengambilan keputusan manajerial. Contoh-contoh yang diperlukannya penyajian data. Yang pertama yaitu untuk melihat prospek saham-saham sebelum melakukan investasi di pasar modal. Yang kedua, dapat melihat informasi daftar harga-harga sebelum membeli mobil. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam statistik deskriptif. Yang pertama yaitu memahami masalah dan jawaban yang diperlukan. Yang kedua yaitu mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah dan tujuannya. Yang ketiga yaitu menata data mentah ke dalam distribusi frekuensi. Yang keempat, menyajikan data distribusi secara grafik. Dan yang kelima yaitu dapat menarik kesimpulan mengenai suatu permasalahan. Materi selanjutnya yaitu mengenai distribusi frekuensi, yang mana kata distribusi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu distribution, yang artinya yaitu penyaluran, pembagian, atau pancaran. Sedangkan kata frekuensi berasal dari kata frekuensi yang artinya kekerapan, keseringan, atau jarang kerapnya. Sedangkan dalam statistika, frekuensi merupakan seberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka ataupun bilangan berulang kali dalam deretan data angka tersebut. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa distribusi frekuensi merupakan suatu pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori tersebut, yang mana setiap data tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Penyajian data ini dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik atau juga gambar, yang kemudian dapat dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan juga grafik distribusi frekuensi. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah distribusi frekuensi yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu mengumpulkan data. Yang kedua yaitu mengurutkan data dari terkecil ke terbesar atau bahkan sebaliknya yaitu dari terbesar ke yang terkecil. Yang ketiga yaitu membuat kategori kelas, yang mana jumlah kelas K sama dengan 1 tambah 3,322 log N, yang dimana yaitu 2K besar dari N. K di sini merupakan jumlah kelas dan N merupakan jumlah data. Yang keempat yaitu membuat interval kelas. Interval kelas dapat dicari dengan rumus dalam kurung nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah, lalu dibagi dengan jumlah kelas. Yang kelima yaitu dapat melakukan penghitungan atau penturusan setiap kelas. Selanjutnya yaitu contoh distribusi frekuensi saham di BEI atau BEI. Yang pertama yaitu jumlah N atau jumlah datanya adalah 22 dengan nilai tertingginya yaitu 114,4 dan nilai terendahnya yaitu 77,0. Yang kedua yaitu jumlah kelas sama dengan 1 tambah 3,322 log 22
sama dengan 5,46, yang mana 5,46 ini dibulatkan menjadi 5. Yang ketiga yaitu interval kelas. Rumusnya adalah 114 kurang 77 dibagi dengan 5, yang mana hasilnya adalah 7,4. Pada tabel yang terdapat dalam gambar, terlihat bahwa kelas ke-1 dengan interval 77,0 hingga 84,4 jumlah frekuensinya yaitu 3. Kelas kedua intervalnya yaitu 84,5 hingga 91,9 dengan jumlah frekuensinya yaitu 4. Sedangkan kelas ketiga intervalnya yaitu 92,0 hingga 99,4 dengan jumlah frekuensinya yaitu 7. Kelas keempat intervalnya yaitu 9,9,5 hingga 106,9 dengan jumlah frekuensinya yaitu 4. Yang terakhir kelas kelima yaitu jumlah intervalnya 107,0 hingga 114,4 dengan jumlah frekuensinya yaitu 4. Selanjutnya yaitu mengenai distribusi frekuensi relatif, yang mana definisi dari distribusi frekuensi relatif ini yaitu frekuensi relatif setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi totalnya. Contohnya adalah yang terlihat pada gambar. Dalam tabel tersebut, kelas ke-1 dengan interval 77,0 hingga 84,4 dengan jumlah frekuensinya 3, dengan frekuensi relatifnya yaitu 13,64%, keterangannya yaitu dalam kurung 3/22 kali 100%. Yang kedua yaitu dengan interval 84,5 hingga 91,9, jumlah frekuensinya 4 dengan frekuensi relatifnya 18,18%, keterangannya yaitu 4/22 dikali 100%. Kelas ketiga yaitu dengan interval 92,0 hingga 99,4 dengan jumlah frekuensinya 7 dan frekuensi relatifnya yaitu 31,87%, keterangannya dalam kurung 7/22 dikali 100%. Kelas kelima yaitu dengan interval 99,5 hingga 106,9, jumlah frekuensinya 4 dengan frekuensi relatifnya yaitu 18,18% dan keterangannya yaitu 4/22 kali 100%. Selanjutnya yaitu kelas kelima dengan interval 107,0 hingga 114,4, jumlah frekuensinya 4 dengan frekuensi relatifnya yaitu 18,18%, keterangannya yaitu dalam kurung 4/22 dikali dengan 100%. Materi selanjutnya yaitu mengenai penyajian data, yang mana arti dari penyajian data ini yaitu membuat distribusi frekuensi dalam bentuk sajian gambar, baik dalam bentuk grafik poligon, histogram, ataupun OGIF. Penyajian data juga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang peneliti, baik yang dilakukan individu ataupun berkelompok, untuk melengkapi proses pembuatan laporan atas hasil penelitian kualitatif ataupun hasil penelitian kuantitatif yang telah dilakukannya, sehingga senantiasanya dapat dianalisis sesuai dengan standar keilmiahannya. Selanjutnya yaitu pengertian penyajian data menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Yuni, yang mana penyajian data ini merupakan rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan mempergunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan guna untuk mempermudah data-data yang telah dikumpulkannya.
Menurut Bambang Wijanarko, penyajian data merupakan bagian integral dalam pembuatan laporan penelitian yang disusun dengan langkah sederhana, tetapi dapat membantu setiap orang untuk dapat memahaminya. Istilah-istilah penting yang terdapat dalam penyajian data yaitu yang pertama, batas kelas. Batas kelas ini merupakan nilai terendah dan tertinggi pada suatu kelas. Yang kedua yaitu nilai tengah kelas, yang mana nilai tengah kelas ini merupakan nilai yang letaknya di tengah kelas. Yang ketiga yaitu nilai tepi kelas, yaitu merupakan nilai batas antar kelas atau yang disebut dengan border, yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Yang keempat yaitu istilah frekuensi kumulatif, atau yang diartikan sebagai penjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik meningkat atau yang disebut dengan kurang dari, atau menurun yang disebut dengan lebih dari. Contoh distribusi frekuensi dapat kita lihat pada gambar, yang mana dalam gambar tersebut terdapat suatu tabel yang memperlihatkan bahwa letak batas kelas atas yaitu terdapat pada interval 114,4 dan batas kelas bawah terdapat pada interval 107,0. Selanjutnya yaitu nilai tengah kelas, yang mana definisinya adalah nilai yang letaknya di tengah kelas. Contohnya dapat kita lihat pada gambar, yaitu dalam tabel tersebut terlihat pada kelas ke-1 dengan interval 77,0 hingga 84,4 dengan nilai tengah kelasnya yaitu 80,7. Keterangannya yaitu dalam kurung 77,0 tambah 84,4 dibagi 2 dengan hasil 80,7. Kelas kedua yaitu dengan interval 84,5 hingga 91,9, nilai tengah kelasnya berada pada 88,2, yaitu keterangannya adalah dalam kurung 84,5 tambah 91,9 dibagi 2 dengan hasilnya yaitu 88,2. Pada kelas ketiga, interval 92,0 hingga 99,4, nilai tengah kelasnya yaitu 95,7 dengan hasil keterangannya yaitu dalam kurung 92,0 tambah 99,4 dibagi dengan 2, hasilnya yaitu 95,7. Selanjutnya yaitu pada kelas keempat, intervalnya yaitu 99,5 hingga 106,9 dengan nilai tengah kelasnya adalah 103,2. Keterangannya yaitu dalam kurung 99,5 ditambah dengan 106,9 dibagi 2, hasilnya yaitu 103,2. Selanjutnya yaitu pada kelas kelima dengan interval 107,0 hingga 114,4 dengan nilai tengah kelasnya yaitu 110,7. Keterangannya adalah 107,0 ditambah dengan 114,4 dibagi dengan 2, yaitu dapat hasilnya adalah 110,7. Selanjutnya yaitu nilai tepi kelas, yang mana nilai tepi kelas ini merupakan nilai batas antar kelas atau yang disebut dengan border yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Contohnya dapat kita lihat pada gambar, yaitu dalam tabel tersebut pada kelas ke-1 dengan interval 77,0 hingga 84,4 dengan frekuensinya 3, nilai tepi kelasnya yaitu 76,95, yang mana keterangannya yaitu dalam kurung 76,9 tambah 77,0 dibagi dengan 2 sama dengan hasilnya adalah 76,95. Pada kelas kedua dengan interval 84,5 hingga 91,9 dengan frekuensinya 4, nilai tepi kelasnya yaitu 84,45, yang mana keterangannya yaitu
dalam kurung 84,4 ditambah dengan 84,5 dibagi dengan 2, hasilnya yaitu 84,45. Pada kelas ketiga, dengan interval 92,0 hingga 99,4 dengan jumlah frekuensinya yaitu 7, nilai tepi kelasnya yaitu 91,95. Dengan keterangannya dalam kurung 91,9 ditambah dengan 92,0 dibagi dengan 2, yaitu hasilnya adalah 91,95. Selanjutnya yaitu pada kelas keempat dengan interval 99,5 hingga 106,9 dengan jumlah frekuensinya 4, nilai tepi kelas yang dihasilkan yaitu 99,45 dengan keterangannya yaitu dalam kurung 99,4 ditambah dengan 99,5 dibagi dengan 2, hasilnya yaitu 99,45. Pada kelas kelima dengan interval 107,0 hingga 114,4 frekuensinya 4 dengan nilai tepi kelasnya yaitu 106,95 dan 114,45 dengan keterangannya yang pertama yaitu dalam kurung 106,9 ditambah dengan 107,0 dibagi dengan 2, hasilnya 106,95. Selanjutnya yaitu mengenai frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini merupakan penjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik yang meningkat atau kurang dari, dan juga yang menurun atau lebih dari. Contohnya dapat kita lihat pada gambar, yaitu dalam tabel yang berada dalam gambar tersebut, interval antara 77,0 hingga 84,4 dengan frekuensinya 3, tepi kelasnya 76,95 dan frekuensi kurang dari yaitu 0 tambah 0 sama dengan 0 dan frekuensi lebih darinya yaitu 22 kurang 0 sama dengan 22. Selanjutnya yaitu pada interval 84,0 hingga 91,9 dengan jumlah frekuensinya 4 dan tepi kelasnya yaitu 84,45. Frekuensi kurang darinya yaitu 0 tambah 3 sama dengan 3 dan frekuensi lebih darinya yaitu 22 dikurangi dengan 3 sama dengan hasilnya adalah 19. Selanjutnya yaitu interval antara 92,0 hingga 99,4 dengan jumlah frekuensinya 7, yaitu tepi kelasnya 91,95 dengan frekuensi kurang darinya 3 ditambah 4 sama dengan 7 dan frekuensi lebih darinya yaitu 19 dikurang 4 sama dengan 15. Pada interval 99,5 hingga 106,9 frekuensinya 4 dengan tepi kelasnya 99,45, maka frekuensi kurang darinya yaitu 7 ditambah 7 sama dengan 14 dan frekuensi lebih darinya yaitu 15 dikurang 7 sama dengan 8. Yang terakhir yaitu pada interval 107,0 hingga 114,4 dengan frekuensinya 4, tepi kelasnya yang pertama yaitu 106,95 dengan frekuensi kurang darinya yaitu 14 ditambah dengan 4 sama dengan 18 dan frekuensi lebih darinya 8 dikurang 4 sama dengan 4. Yang kedua yaitu tepi kelasnya 114,45 dengan frekuensi kurang darinya yaitu 18 ditambah 4 sama dengan 22 dan frekuensi lebih darinya yaitu 8 dikurang 4 sama dengan 0.
Materi selanjutnya yaitu mengenai penyajian data dengan menggunakan Microsoft Office Excel. Yang pertama yaitu histogram. Contohnya dapat kita lihat pada gambar, yaitu definisi dari histogram merupakan grafik yang berbentuk balok di mana sumbu horizontal X adalah tepi kelas dan sumbu vertikal Y adalah frekuensi setiap kelas. Dapat kita lihat pada gambar tersebut terlihat pada interval 76,95 hingga 84,45 dengan frekuensinya 3, interval 84,45 hingga 91,95 dengan frekuensinya 4, dan 91,95 hingga 99,45 dengan frekuensi 7, interval 99,45 hingga 106,95 dengan frekuensi 4, dan yang terakhir yaitu interval 106,95 hingga 114,45 dengan frekuensinya 4. Selanjutnya yaitu poligon, yang mana poligon ini merupakan grafik berbentuk garis dan menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelasnya. Contohnya dapat kita lihat pada gambar, nilai tengah kelas terletak pada interval 80,7 dengan jumlah frekuensinya 3, nilai tengah kelas terletak pada interval 88,2 dengan jumlah frekuensinya 4, nilai tengah kelas terletak pada interval 95,7 dengan jumlah frekuensinya 7, dan nilai tengah kelasnya terletak pada interval 103,2 dengan jumlah frekuensinya 4. Yang terakhir yaitu nilai tengah kelasnya terletak pada 110,7 dengan jumlah frekuensinya yaitu 4. Selanjutnya yaitu kurva Ogive, yang mana kurva Ogive ini merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Tabelnya dapat kita lihat pada gambar, yaitu interval 77,0 hingga 84,4 dengan tepi kelas 76,95, frekuensi yang kurang dari yaitu 0%, dengan frekuensi lebih darinya yaitu 22 atau 100%. Yang kedua yaitu interval 84,5 hingga 91,9 dengan tepi kelasnya yaitu 84,45, frekuensi kurang darinya 3 atau 14%, dengan frekuensi lebih darinya 19 yaitu 86%. Yang ketiga yaitu pada interval 92,0 hingga 99,4 dengan tepi kelasnya yaitu 91,95, frekuensi kurang darinya yaitu 7 atau 32%, dan frekuensi lebih darinya yaitu 15 yaitu juga 68%. Selanjutnya yaitu interval 99,5 hingga 106,9 dengan tepi kelas 99,45 dengan frekuensi kurang darinya 14 atau 64%, dan frekuensi lebih darinya yaitu 8 atau 36%. Yang terakhir yaitu interval 107,0 hingga 114,4 dengan tepi kelas. Selanjutnya yaitu interval 107,0 hingga 114,4 dengan tepi kelasnya yang pertama yaitu 106,95, frekuensi kurang darinya 18 atau 82%, dengan frekuensi lebih darinya 4 atau 18%. Yang kedua yaitu tepi kelasnya 114,45 dengan frekuensi kurang darinya yaitu 22 atau 100%, dengan frekuensi lebih darinya yaitu 0 atau 0%. Contoh dari kurva Ogive dapat kita lihat pada gambar, yaitu di mana di sana terlihat bahwa
garis dengan titik yang berada di tengahnya yang berwarna hitam merupakan frekuensi kumulatif kurang dari, dan garis yang titiknya berada di tengah warnanya adalah warna abu-abu merupakan frekuensi kumulatif lebih dari. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi penyajian data mata kuliah statistika. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Mawaddah Dwi Putri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.